Selalu bilang bolak-balik ya, kita nggak suka sama orang pun, kita nggak boleh sampai orang tuh pasti jelek, pasti jahat. Nggak boleh. Kita harus selalu waspada. Kapan dia baik, selalu. Kita suka sama orang pun, nggak boleh bilang orang itu pasti baik, pasti benar. Nggak boleh. Sama dengan halnya Gilbert ya. Gilbert ini udah jelas ya, roh mamonnya merajalela dalam hidupnya dia. Tetapi kita juga nggak boleh terus langsung, oh ini percaya pasti Gilbert melakukannya karena dia dikasih uang. Nggak masuk akal. Akal sehat kita harus nyambung. Jauh sekali, ya kan? Kalau Gilbert selingkuh bisa nggak bisa, jelas. Tapi kalau Gilbert memberkati orang selingkuh, bukan memberkati pernikahan loh. Ini kan orang selingkuh diberkati karena kan masih kawin si Sambonya sama Putri. Itu tuh jauh, ya. Itu jauh sekali. Jadi hampir menurut saya kok ya kita tetap harus selalu objektif ya. Mana ada selingkuh, dan kedua ya mempermalukan, benar yang logika Pak Paul. Masa orang selingkuh malah diumbar, dikasih tahu, ya diberkati artinya tahu dong ya kan. Kalau mau selingkuh ya urusan pribadi aja, ngapain lagi selingkuh diberkati, mana ada perselingkuhan diberkati begitu ya. Bodoh begitu. Itu bodoh dia. Islam, ya, kalau di Islam iya, selingkuhan diberkati kan. Siri kan? Iya, siri, poligami juga sama aja kan, udah tahu itu selingkuh namanya. Istri kedua, ketiga, keempat diberkati. Itu yang kawin kontrak di puncak yang 3 harian juga sama diberkati juga kan? Iya, sama diberkati juga. Iya toh, kan? Ya, makanya. Ya lanjut ya. Ya silakan Pak Suara. Iya Pak Paul, shalom. Iya shalom Pak Suara. Iya, jadi judulnya itu maksudnya itu dapat berita dari Irma Huta Barat atau Kamarudin tuh Pak Paul? Jadi dari Irma Huta Barat katanya Kamarudin. Nah kalau saya mah nggak percaya, ini tukang bohong semua ini. Ya kan, tetapi itu dan logikanya nggak masuk. Ya, jadi kalau informasinya dari Irma Huta Barat, statementnya seperti itu, dan dia bilang itu dapat dari Kamarudin, artinya Irma Huta Barat percaya statementnya Kamarudin. Nah, kita sebagai orang Kristen ya hanya melihat dan bisa menganalisa, menilai bahwa Irma Huta Barat dan Kamarudin ini sosok Kristen KTP begitu. Jadi nggak ngerti nilai-nilai kekristenan ya. Jadi ya logikanya benar yang seperti Pak Paul katakan. Yang mana mungkin lah bodoh juga kalau sampai seorang gembala apalagi sekelas Gilbert memberkati orang yang selingkuh begitu kan. Nah, kan berbeda ajaran Kristen dengan Islam. Kalau Islam orang selingkuh ya diberkati sama ustadz ulamanya, kan kawin siri udah jelas-jelas tahu bahwa si salah satu pasangannya itu sudah punya pasangan, sudah punya istri atau suami, tapi diberkati gitu demi amplop oleh ustadz dan ulamanya, boleh kawin siri, mau kawin siri kedua kek, ketiga kek, mau keempat kek, mau cerai kedua kek, mau cerai ketiga kek, keempat, nggak apa-apa. Mau selingkuhan kan artinya siri itu ya boleh dibilang ya selingkuhan, termasuk poligami juga boleh dibilang kan selingkuhan begitu. Jadi berselingkuh begitu. Nah itu diberkati sama mereka, udah tahu punya istri kedua, ketiga ya diberkati. Jadi berbeda nilai Islam sama Kristen, jauh lah begitu ya kalau buat kita begitu. Nah jadi kalau sampai Irma Huta Barat percaya dengan statement Kamarudin yang mengatakan Gilbert memberkati pasangan yang dengan wanita cantik itu, gitu ya, berarti selain yang Ibu Putri selingkuh diberkati, ya itu bodoh banget begitu. Kristen KTP, Kristen abal-abal ya, nggak ngerti nilai Kristen, nilai apa maksudnya nilai firman Tuhan begitu. Mana ada selingkuh, dan kedua ya mempermalukan, benar yang logika Pak Paul. Masa orang selingkuh malah diumbar, dikasih tahu, ya
diberkati ya artinya tahu dong ya kan, kalau mau selingkuh ya urusan pribadi aja, ngapain lagi selingkuh diberkati, mana ada perselingkuhan diberkati begitu ya. Bodoh begitu, itu Bodoh ajaran dia. Islam ya begitu. Ya kalau Kalau di ajaran Islam Islam ya iya, selingkuhan diberkati. Siri kan? berkati. Iya, siri poligami juga sama aja kan, udah tahu itu selingkuh namanya, istri kedua, ketiga, keempat Itu diberkati. yang kawin kontrak di puncak yang 3 harian juga sama diberkati juga kan? Iya, sama diberkati juga itu. Kacau Iya ini. toh, kan? Ya, makanya kita bilang kalau di Islam ya selingkuh diberkati Ustadz ulamanya, yang penting ada amplop minimal 100.000, 200.000 kalau kelas kampung, kalau kelas kota ya mungkin 500.000, 1 juta, 2 juta, keluarlah surat kawin siri, kawin kontrak, kawin poligami lah gitu kan, sah ijab kabulnya begitu kan ya. Makanya saya bilang ini kan kalau dia ngerti ajaran neraka sama surga ya beda lah gitu. Nah, jadi Irma Huta Barat sama si siapa Kamarudin nih abal-abal Kristennya begitu. Kalau sampai perselingkuhan diberkati begitu, nggak ada dalam sejarahnya. Yang ada malah saya tahu, saya ikut camp itu kan yang pria sejati itu banyak puluhan ribu bahkan ratusan ribu pria-pria yang sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, dalam dosa playboy, dalam dosa perzinahan, ya kawin lagi atau berselingkuh lagi, mungkin juga bisa juga siri dengan yang Islam begitu ya, bahkan yang punya istri sampai 9 sekalipun. Begitu dia tahu nilai-nilai firman Tuhan, dia bertobat bahwa dia harus setia kepada istri pertamanya, nggak boleh bercerai. Dia langsung putuskan itu semua dosa-dosa itu. 9 istrinya semua diputuskan, tapi diberkati, diberikan dengan hartanya dicukupkan sehingga mereka bisa mandiri masing-masing istri, dan dia kembali lagi dan minta ampun, cium kakinya itu, minta ampun, mengaku dosa-dosanya kepada istri dan anak-anaknya, sehingga ya benar yang kata Pak Paul, lewat pernikahan itu, pernikahan Pak Paul yang sudah ribut sekalipun bisa dipulihkan seperti orang jauh lebih dari pacaran di awal begitu. Jauh kasih mula-mula itu luar biasa, kembali lagi begitu. Jadi nggak ada istilahnya di kekristenan sesuai dengan firman Tuhan, perselingkuhan itu diizinkan, cerai itu diizinkan, kawin lagi begitu ya. Cerai boleh aja, tapi dua-duanya kalau masih hidup nggak boleh menikah lagi gitu ya. Nah, kalau menikah lagi sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau melihat video kali ini ya kita bisa menilai lah kelas nilainya Irma Huta Barat dan Kamarudin ya, berarti belum terlalu mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kalau sampai Irma Huta Barat dan Kamarudin ngomong seperti ini ya artinya lebih condong motivasinya subjektivitas di mereka, karena ya itu membela begitu kliennya, membela marganya, tapi ya boleh dibilang membela membabi buta kalau begitu, menuduh-nuduh yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi artinya hati-hati dengan orang ini, belum tentu ucapannya itu semuanya benar. Artinya boleh dibilang malah sekarang dengan komentar seperti itu buat kita tahu ini belum tentu bisa dipercaya orang ini, belum dipegang ya. Kalau kita kan sudah tahu, Pak Paul sudah katakan Kamarudin dengan kasusnya MKC ya hati-hati begitu ya. Walaupun mungkin dia merasa sekarang menang di atas angin, membela orang yang kira-kira karena sudah mati dibunuh begitu, dan ini mendapat dukungan secara nasional begitu ya. Tapi ya hati-hati, ada bagian-bagian yang lain yang seperti ini sekarang statementnya kita lihat begitu subjektif dan begitu tendensius dan begitu unlogic buat kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh bilang ini tuduhan palsu yang ngomongnya ngaco begitu. Jadi boleh dibilang ya kayak dendam begitu, berarti nggak baik itu, nggak punya integritas, ngomongnya itu nggak sesuai dengan kebenaran.
Ya, sementara itu Popong untuk judul kali ini. Betul. Jadi gini, eh, saya selalu bilang bolak-balik ya. Kita nggak suka sama orang pun, kita nggak boleh sampai orang tuh pasti jelek, pasti jahat. Nggak boleh. Kita harus selalu waspada. Kapan? Ya baik, selalu. Kita suka sama orang pun, nggak boleh bilang orang itu pasti baik, pasti benar. Nggak boleh. Sama dengan halnya Gilbert ya. Gilbert ini udah jelas ya, roh mamonnya merajalela dalam hidupnya dia. Tetapi kita juga nggak boleh terus langsung, oh ini percaya pasti Gilbert melakukannya karena dia dikasih uang. Nggak masuk akal. Akal sehat kita harus nyambung. Iya. Jauh sekali, ya kan? Kalau Gilbert selingkuh bisa nggak bisa, jelas. Iya. Tapi kalau Gilbert memberkati orang selingkuh, bukan memberkati pernikahan loh. Ini kan orang selingkuh diberkati karena kan masih kawin si Sambonya sama Putri. Itu tuh jauh, ya. Itu jauh sekali. Jadi hampir menurut saya kok ya kita tetap harus selalu objektif ya. Oke, lanjut lagi. Siapa nih mau bicara lagi? Pak Suara, saya jadikan co-host. Jadi kapan aja bisa masuk ya. Saya mau. Jangan lupa saudara nyawer yang banyak ya. Jangan lupa nyawer yang banyak. Kita mau bikin gerakan dukung Mahsa Amini ya. Sebentar, saya kasih dulu dia sebentar. Sebentar ya. Mana nih? Pak Paul. Ya, lanjut. Gini, itu kan yang mau bikin spanduk itu harus hati-hati Pak, karena begini. Jadi yang dilarang di sini kan sebetulnya yang tujuannya Galarua itu kan mencegah pemaksaan pemakaian kan Pak kan. Jadi jangan nanti dipelintir sama kadrun dikatakan bahwa larangan jilbab gitu kan. Tapi ini mencegah paksaan orang untuk memakai pakaian tertentu gitu. Apalagi misalnya untuk orang-orang yang orang Kristen atau orang yang lain gitu di sekolah-sekolah itu udah mulai Pak kelihatannya sekarang ini gitu. Nah kita khawatir nanti lama-lama ini kalau dibiarkan ya akan makin menekan yang minoritas Pak untuk dipaksa-paksa untuk memakai pakaian yang sama. Benar, itu nanti hati-hati nanti diperiksa lagi Pak Santi Amar kita ini lagi sebelum dicetak supaya jangan sampai nanti jadi kesalahpahaman di masyarakat itu, benar itu. Ya. Lanjut. Ini saya kasih dramanya ini ya. Rambo yang dek, olahlah bebe yuk. Si cantik, nggak mau abang. Si Rambo bilang lagi, waduh sudah dipucuk deh. Si cantik bilang lagi, ya kalau begitu halalkan aku dulu bang. Nah itu tadi Rambonya bilang, gampang deh saya tato halal dari MUI ya. Wah, itu jadi nggak ada halal di gereja itu nggak ada saudara. Selingkuh dihalalkan di gereja nggak ada. Selingkuh itu dihalalkannya sama MUI saudara. Tertawa jahat. Oke begitu ya ceritanya ya saudara. Mana tadi? Ini kita mau bikin demo Iran ini, saudara-saudara. Ayo nyawer semuanya supaya kita bisa supaya kita bisa segera cetak. Budget untuk kegiatan ini sekitar 25 juta, saudara. Ya, budget untuk kegiatan ini. Nyawer, ayo nyawer supaya gerakan ini ya. Mana tadi ya? Jadi ini nanti akan dikoreksi lagi, tetap ya. Nanti kita akan dikoreksi kalimat-kalimatnya supaya jangan seakan-akan kita ini jadi diskriminasi, bukan ya. Tetapi ini adalah sebuah pemaksaan. Kita menolak pemaksaan menggunakan jilbab, ya. Bukannya nggak boleh pakai jilbab, bukan. Tapi jangan memaksa untuk menggunakan jilbab. Kita nggak mau, ya. Ini gerakan ini. Gitu ya. Oke, nyawer semuanya. Jangan lupa lanjut lagi. Siapa mau lanjut lagi boleh ya.
Ini Pak Andi tukang. Mungkin perlu ditambah ini juga Pak Paul, banyak nih sekarang kan pemaksaan jilbab-jilbab di sekolah negeri ya, bahkan yang Kristen pun dipaksa untuk Kristen Hindu yang non Muslim dipaksa juga tuh kan. Kalau nggak salah di DKI aja kemarin dalam YouTube-nya siapa itu ya, Cokro atau apa, udah 9 sekolah tuh ketahuan guru-gurunya maksa minta fakta integritas dari murid-muridnya untuk pakai jilbab. Kan kacau nih, memang ajaran pemaksaan begitu. Orang udah jelas-jelas bukan Muslim dipaksa untuk jilbab. Gimana? Sebenarnya ada satu yang kurang ya Pak ya, menolak pemaksaan seragam jilbab, memakai seragam agama tertentu di sekolah umum ya. Iya, bikin banyak judul aja. Tolak ya, karena kan kita cetak 100 ya. Tolak pemakaian jilbab untuk non Muslim begitu. MUI ya bikin aja nanti macam-macam ini, jangan satu narasi aja, beberapa narasi nggak apa-apa. Jadi lebih kompleks kelihatannya. Ini intinya pemaksaan jilbab ini nggak boleh. Ini memang pemaksaan modelnya, agamanya agama pemaksaan, susah. Betul. Jadi muslimnya sendiri juga udah pada jengah juga ngelihat begitu ya, pemaksaan untuk gereja, pemaksaan SKB 2 menteri, gereja-gereja pelayanan Andi Simon yang udah jalan, udah jadi berkat bagi banyak orang, jelas-jelas muslim yang berjilbab datang dilarang-larang, ya kan, ya banyak pemaksaan doang gitu. Jadi ya tuduhan kenyataan bahwa Islam diajarkan melalui pemaksaan, melalui sejarahnya, ya memang akhirnya semakin terbukti di zaman sekarang pun ya dilakukan seperti itu. Betul. Ini Ibu Linda, biar cek lagi ya, Ibu Linda. Hanya kita juga bikin ini ya, betul ya, gerakan anti poligami, tolak poligami ya, kita tolak poligami, jaga Pancasila, tolak poligami. Kita bikin ini juga ya, iya, tolak pernikahan anak kecil. Iya. Luar biasa ya. Ini rencananya kita mumpung masih hangat ini ya, kita mau cepetan bergerak. Pak Santiamer sudah hubungi beberapa kontak person ya, tadi katanya sudah oke. Nanti pas lagi kita jalan, kita nanti kasih tahu ya, supaya saudara-saudara juga yang ini, kita war-warnya di grup member aja ya, mungkin ya, internal kita ya. Supaya terkendali ininya ya, supaya kita bikin barisan long march aja. Kita modelnya bikin long march. Nah nanti kita akan pasang di jembatan-jembatan penyeberangan di mana-mana itu ya, kita pasang-pasang. Ini kan tolak pemaksaan jilbab, ya kan, pemaksaan jilbab melanggar HAM dan seterusnya. Nah, ini kan kalau di jalan di jembatan penyeberangan orang lewat, ya kan, dari jalan itu dia melintas, dia lihat. Ya, nyawer ya, buat kita operasional kita supaya bisa masuk nih. Karena Galarua memang luar biasa sekali ya. Ini kemarin Pak Jojor gimana?